bahwa eh, kita ini sudah di minggu pertama ya di bulan November gitu ya, dan LPA selalu mengadakan seminar untuk pesta Natal gitu ya, dan kami juga terus membawa dan memberitahukan gitu ya, menseringkan gitu ya untuk pesta Natal untuk anak-anak gitu ya. Jadi ini adalah satu hal yang kami terus lakukan di setiap Natal untuk kami terus menseringkan kepada orang-orang percaya, kepada gereja-gereja gitu ya, untuk eh, di Natal ini apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Biasanya kan kita sebagai orang percaya gitu ya di gereja, kita ada acara, ada pesta begitu ya. Bahkan seringkali di Natal ini kita menghabiskan uang lebih banyak lagi daripada bulan-bulan biasa gitu ya untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi orang Kristen, eh, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pasti mereka menyambutnya gitu ya dengan gembira, dengan sukacita gitu ya. Bahkan eh, banyak uang yang keluar untuk menyambut gitu ya, merayakan gitu ya kelahiran Yesus Kristus gitu ya. Dan kita sebagai orang percaya sebenarnya apa sih makna daripada kelahiran Yesus Kristus itu secara pribadi? Tentunya kita sebagai orang percaya sudah tahu apa maknanya gitu ya, sebagai orang percaya. Dan biarlah setiap tahun itu pasti ada hal yang berbeda untuk memaknai gitu ya, untuk mengingat akan kelahiran Yesus Kristus. Dan tentunya kita sebagai orang percaya juga ingin melakukan sesuatu yang istimewa untuk Tuhan gitu ya. Dan kita kami sebagai orang yang melayani khusus di bidang anak-anak, Natal itu adalah hal yang sangat penting buat kami. Karena di momen Natal inilah sebenarnya eh, kita menseringkan Natal itu. Karena Natal itu bukan hanya untuk orang percaya, itu yang kita ketahui ya, tetapi untuk semua orang, ya semua orang. Mereka boleh merayakan Natal, mereka boleh menerima Natal gitu ya. Karena kelahiran Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang, termasuk juga anak-anak ya. Anak-anak juga perlu mendengar Natal itu sendiri. Nah, bagaimana mereka mendengar Natal kalau bukan kita sebagai orang percaya, sebagai orang dewasa gitu ya, untuk memberitahukan kepada mereka. Mungkin di gereja-gereja sudah biasa di Natal gitu ya, untuk memberitahukan tentang Natal. Bahkan gereja mengambil tema yang setiap tahunnya itu berbeda ya, berbeda setiap tahunnya gitu ya. Dan memang ada hal-hal khusus di dalam gereja yang akan mereka capek di Natal itu. Nah, di LPA juga kami memaknai khusus juga ya, secara khusus untuk anak-anak supaya mereka juga mendengar. Karena firman Tuhan juga, Yesus sendiri juga gitu ya, bahwa anak-anak itu sangat penting ya, anak-anak itu sangat penting. Nah, mari kita sama-sama di kesempatan ini kita memiliki pikiran sama dengan Yesus, bahwa Yesus memiliki pandangan bahwa anak itu penting, dan kita sebagai orang percaya juga ya, kita juga bukan menganggap ya, kita juga mengambil apa ya, pandangan yang sama dengan Yesus ya, bahwa anak-anak itu juga penting di hadapan Tuhan Yesus. Kita coba lihat di dalam Injil Matius ya, Injil Matius pasal yang ke-18, ini ada 14 ayat ya. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu sudah lihat di dalam Matius 18 ayat 1 sampai
14 di Zoom ini ada 12 orang. Mari kita buka dan kita baca secara bergantian. Satu orang satu ayat gitu ya. Satu orang satu ayat. Nanti mulai dari saya akan baca dulu perikopnya, yaitu siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Oke, bisa dilanjut. Nah, siapa yang mau lanjut? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, lanjut. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Lanjut, siapa yang belum baca? Silakan. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Oke, silakan. Celakalah dunia adalah penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Oke. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Orang yang terakhir, Ibu Wenda ya? Wenda sudah tadi. Oh, sudah. Siapa yang terakhir? Orang yang Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? sama-sama ayat 13 dan 14. Dan aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atau yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14. Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga, tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, jadi di ayat yang ke-14 itu jelas sekali dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Di dalam Matius ya 18 ayat 1 sampai 14 ini terdiri dari 3 perikop ya, yang dimana Lai memberikan judul. Yang pertama, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Yang kedua, siapa yang menyesatkan orang. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya. Nah, dari sini kita akan belajar tentang pengajaran Yesus atau pandangan Yesus ya tentang siapa yang terbesar ya, dan yang terakhir di situ tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Bapak Ibu sudah tahu ya,
perumpamaan ini ya tentang domba yang hilang. Di sini kita akan melihat ya di bagian yang pertama di dalam Matius 18 ayat 1 sampai 14 itu bahwa di ayat yang kedua ya karena situasi pada saat itu di mana murid-murid ini bertanya ya kepada Tuhan Yesus ya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, sehingga Yesus menjawab ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah persyaratan ya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bagian yang kedua adalah persyaratan untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Di ayat yang kedua dikatakan, maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Di sini ada tertulis anak kecil, ya anak kecil. Dalam bahasa Yunaninya itu paidion, berarti seorang anak di bawah usia 7 tahun. Ya, ini tolong perhatikan ya di ayat yang kedua ini ternyata anak kecil ini adalah anak yang usianya di bawah 7 tahun ya, di bawah 7 tahun gitu ya. Yesus memberikan satu gambaran kepada murid-muridnya pada waktu itu ya, pada waktu itu yaitu persyaratan untuk menjadi terbesar dalam kerajaan Allah. Dan di sini juga kita melihat ya seringkali ya usia itu menjadi perdebatan di dalam kita memperkenalkan Yesus ya. Untuk anak menerima Yesus sebagai juru selamat, itu biasanya orang berpikir bahwa nanti di usia mungkin 10, 12, atau 14 gitu ya. Dan memang rata-rata di usia 12 begitu ya. Di mana di usia itu anak sudah bisa menerima Tuhan Yesus. Nah, itu sering menjadi perdebatan ya, menjadi perdebatan usia gitu ya untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, itu menjadi perdebatan. Tapi kalau melihat dari apa yang menjadi gambaran Yesus ini, kita melihat bahwa usia itu sebenarnya jangan menjadi apa ya, perdebatan ya. Karena anak terima Tuhan Yesus secara pribadi itu kita sebagai manusia itu kan tidak bisa menghakimi gitu ya. Kita tidak bisa, oh usia ini belum, usia itu oh belum begitu ya. Oh usia ini yang pas gitu ya. Kan kita tidak bisa. Itu semua kan Tuhan yang tahu gitu ya. Tuhan yang tahu. Karena yang tahu hati orang itu kan Tuhan gitu ya, bukan kita gitu ya, bukan kita sebagai manusia. Kita seringkali melihat apa yang di luar saja, tidak melihat apa yang ada di dalam hati gitu ya. Dan di dalam Matius ini ada paralelnya juga ya, kalau Bapak Ibu boleh lihat di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37, bahkan juga di dalam Lukas 9 ayat 46 sampai 48 gitu ya. Dan dilihat juga di dalam Markus 9 ayat 36, di situ menunjukkan bahwa anak itu masih kecil dan sehingga Yesus memeluk anak itu ya, di situ dikatakannya begitu. Dan yang bagian yang kedua ya, syarat orang dewasa masuk ke dalam kerajaan Allah ya, dikatakan bahwa di situ seperti anak-anak kecil ya. Kenapa seperti anak kecil? Karena anak-anak itu apa ya, memiliki ketergantungan gitu ya. Ya, dengan rendah hati kepada Tuhan ya. Jadi anak-anak itu sangat bergantung sekali ya. Anak itu sangat bergantung sekali. Itu di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu anak-anak kecil masih menggunakan kata paidion. Nah, di sini diberitahukan bahwa orang dewasa, ini kan syarat ya masuk ke dalam kerajaan Allah.
orang dewasa harus kembali pada hati seperti anak kecil. Hati ya Bapak Ibu ya, hati. Bukan tingkah laku ya, bukan tingkah laku. Ya, bukan tingkah lakunya, tapi hatinya ya, hatinya. Jadi anak-anak itu biasanya hidup itu ketergantungannya ya kepada orang dewasa. Jadi apapun yang diberikan dia akan terima. Jadi itu gambarannya supaya kita juga memiliki ketergantungan kepada Allah ya, ketergantungan kepada Allah. Jadi percaya sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya, percaya sepenuhnya, percaya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Tidak ada keraguan. Kalau anak kecil kan begitu ya. Ya, dia percaya dengan sungguh-sungguh. Dia apa ya? Kalau sudah percaya, percaya sekali gitu ya. Tidak ada keraguan dalam hatinya. Nah, itulah yang perlu kita sebagai orang dewasa untuk memiliki ketergantungan penuh atau kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga menempatkan nilai yang terbesar akan seorang anak di ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ya, jadi kalau kita menyambut anak, ya anak kecil, berarti dikatakan kita menyambut Tuhan. Ya, kita menyambut Tuhan. Ya, kita menyambut Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang kelima itu juga masih menggunakan anak kecil yaitu paidion di usia di bawah 7 tahun, ya. Usia di bawah 7 tahun gitu ya. Berarti Bapak Ibu bisa tahu lah ya kalau usia di bawah 7 tahun ya, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Kan di bawah 7 tahun gitu ya. Jadi Yesus menempatkan ya. Yesus itu menempatkan anak itu sangat penting. Dia sangat berharga ya. Sangat berharga. Dan di sini juga Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan muridnya ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan muridnya. Apakah anak kecil dapat percaya dan diselamatkan di ayat yang ke-6? Tetapi barang siapa menyesatkan dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, ya Bapak Ibu saya ulang, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, jadi ini peringatan ya, peringatan tentang bagaimana kita sebagai guru ya, anak-anak. Nah, di sini barang siapa menyesatkan ya dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, apa dikatakan di situ? Ya, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa kita tidak boleh menyesatkan anak ya, karena di situ ada konsekuensinya yang kita harus terima. Ya, karena di ayat yang ke-6 ya, kalau Bapak Ibu lihat di slide ya, itu anak kecil menggunakan kata mikros ya. Ya, kata mikros di situ. Ya, anak kecil itu ya. Jadi kita di sini melihat bahwa Yesus menganggap bahwa anak itu sangat penting gitu ya. Anak itu sangat berharga gitu ya. Anak itu sangat berharga. Oke. Jadi dan kita juga melihat bahwa di ayat yang ke-6 itu di situ juga ditegaskan gitu ya. Ayat yang ke-6 ya ditegaskan juga bahwa yang percaya kepadaku ya, yang percaya kepadaku ya. Jadi
ini adalah kata yang sama yang digunakan atau dipakai di dalam Yohanes 3 ayat 16. Bapak Ibu hafal ya, Yohanes 3:16 dan Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Ya, itu adalah kata-kata yang sama, yaitu tentang percaya kepadaku. Dan kita juga diingatkan untuk tidak melukai juga hati anak-anak. Ya, di situ dilihat Mikros itu anak yang sangat kecil, ya, sangat kecil. Oke, dan di ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10 juga dikatakan bahwa ingat, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku di surga. Jadi kita pun nggak boleh menganggap remeh gitu ya, menganggap rendah anak-anak. Bahkan kita juga di situ diingatkan nggak boleh menyesatkan anak juga gitu ya. Jadi kita sebagai guru jangan sekali-kali menganggap rendah atau remeh anak-anak kita di dalam kelas kita atau anak-anak yang kita jumpai. Karena seringkali kita melihat anak ya kalau anak itu mandi bagus begitu ya, tidak bau, mungkin kita cantik, bau harum gitu ya. Tapi kalau ada anak datang ke kita gitu ya, baunya amis, bahkan juga apa itu ya, ingus gitu ya. Terus kadang-kadang gini, apa ya, kita kayak nggak mau dekat gitu ya, kita jijih gitu ya, kita merasa gimana gitu ya. Kita nggak boleh seperti itu ya, kita tidak boleh seperti itu karena Yesus saja sangat-sangat menghargai anak ya, Yesus sangat menghargai anak. Dan yang di bagian terakhir ini yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang gitu ya. Di sini Kristus juga mengajarkan betapa pentingnya seorang anak. Nah, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Ya, jadi satu itu sangat penting. Ya, satu itu sangat penting di hadapan Tuhan. Ini kan perumpamaan ya yang Yesus berikan. Ya, orang ini lebih bagus meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Dan ayat yang ke-13, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa satu ya sangat penting ya, dan dapat satu itu sukacita besar. Ayat yang ke-14 dikatakan, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Ya, jadi dia tidak menghendaki satu pun binasa. Nah, kalau di ayat yang ke-14 ini menggunakan kata mikros ya, demikian juga Bapamu di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ya, anak-anak ini ya, anak kecil ini menggunakan kata mikros berarti di bawah usia 7 tahun. Jadi ini Allah sendiri yang tidak menghendaki satupun anak itu binasa. Nah, inilah yang memotivasi kami di LPA, yaitu Lembaga Pelayanan Anak, untuk terus giat untuk menjangkau anak-anak, ya, menjangkau anak-anak. Maka di Natal, di Paskah gitu ya, bahkan kami juga membuka kelompok-kelompok kabar baik gitu ya. Karena apa? Karena kita melihat bahwa satu pun ya tidak boleh binasa. Itu yang dikatakan oleh Allah sendiri. Dan ini menjadi dasar di dalam pelayanan kami untuk menjangkau mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini? Ya, di Natal ini gitu ya. Apa yang akan kita lakukan?
Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Kita merayakannya tahun ke tahun. Ya, pertanyaan kita adalah, apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak juga mereka merayakan Natal. Anak-anak juga mendengar Injil. Tentunya kita mencari mereka dengan menjangkau mereka di pesta-pesta Natal gitu ya, supaya mereka juga bisa mendengar Injil. Maukah Bapak Ibu ya menjangkau mereka, memenangkan mereka bagi Kristus? Karena dari 66 juta anak di Indonesia, ya banyak ya anak-anak Indonesia ya, kurang lebih ya 66 juta, hampir 70 anak di Indonesia. Mereka perlu mendengar Injil. Bagaimana mereka mendengar Injil? Siapa yang harus memberitahukan kepada mereka? Ya kita semua, ya sebagai orang percaya, sebagai guru gitu ya. Kita harus memberitahukan kepada mereka bahwa mereka itu sangat berharga, bahwa mereka itu sangat penting. Marilah Bapak Ibu kita renungkan di dalam Matius 18 ini tentang pandangan Yesus tentang anak-anak. Karena anak-anak itu sangat berharga, anak-anak itu sangat penting. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah memiliki pandangan yang sama dengan pandangan Yesus? Bahwa anak-anak itu berharga, bahwa anak-anak itu penting, bahwa anak-anak itu juga bisa menerima Kristus secara pribadi, dan mereka juga memiliki hak untuk menerima Kristus, mereka memiliki hak untuk percaya, dan mereka memiliki hak untuk ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala dan kita renungkan dan bertanyalah kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan di tahun ini? Ada banyak anak yang ada di sekitar kita yang perlu mereka mendengar Injil. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini kami diingatkan kembali di Natal ini ya Bapa, supaya kami melihat anak-anak yang ada di sekitar kami, yang ada di kelompok kami, yang ada di gereja kami, untuk memastikan apakah benar mereka sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kalau mereka belum, maka mereka akan terhilang. Oleh karena itu, berikanlah kami hikmat untuk melihat pentingnya anak-anak di hadapan kami, berharganya anak-anak di hati kami, supaya kami juga bisa menjangkau mereka, membawa mereka, memperkenalkan mereka, bahkan menginjili mereka, supaya mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan di dalam kehidupan kami, untuk kami juga memiliki hidup yang bermakna, bahkan memaknai Natal tahun ini adalah untuk memenangkan jiwa anak-anak bagi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Oke, Tuhan. waktu selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu Tri. Ya, mari kita sama-sama setelah acara ini juga terus berdoa di awal November. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan. Nah, salah satunya yang Anda bisa doakan adalah ketika Anda mendoakan untuk mengadakan suatu pelayanan, mengabarkan Injil kepada anak-anak melalui pesta Natal. Acara seminar ini tadi kita sudah mulai dengan visi yang di-sharekan dan misinya. Apa itu misinya? Yaitu pesta Natal. Pesta Natal adalah cara yang efisien, yang efektif untuk kita bisa merayakan kelahiran Kristus, ya. Dan seperti acara ini juga direkam, kami nanti juga akan taruh di dalam YouTube LPA. Bapak Ibu yang mengikuti, jika mau sharingkan juga, silakan sharingkan. Dan nanti apa yang bisa saya lakukan kalau saya memang mau untuk terlibat
di dalam karya Kristus ini, yaitu merayakan pesta Natal yang di dalam tahun ini, pesta Natal kami mengambil tema Jesus is the light atau terang hidup, ya. Pesta Natal merupakan kesempatan untuk menjangkau anak dengan berita keselamatan. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lihat dalam demo keseluruhan acara pesta Natal, dan sadarilah dunia di mana kita tinggal ini adalah dunia yang terlihatnya terang tapi gelap karena dosa manusia. Anda dan saya, kita sudah memiliki terang hidup itu. Dan sebagai orang yang sudah memiliki terang, kita pasti rindu memberikan yang terbaik buat Kristus. Yaitu kerinduan Dia. Tidak ada satu anak pun yang terhilang. Dan pesta Natal ini bisa dilakukan di sekitar rumah, di lingkungan sekolah, di gereja, ataupun di tengah masyarakat. Visi kita adalah hati Bapa, Matius 18 ayat 14 tadi, dan nilai dari pelayanan kita adalah ada 66 juta lebih anak-anak Indonesia. Berapa di antara mereka yang belum mendengarkan berita keselamatan? Dan kami sudah menyiapkan alat peraga untuk mendukung di dalam mengabarkan berita keselamatan. Ini adalah alat peraga untuk ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Dan ada lagu yang bisa Anda jelaskan juga yang menjadi tujuan dari kegiatan kita, yaitu lagu dari Hai Siarkan di Gunung. Ya. Dan terutama adalah goalnya atau sasaran dari Pesta Natal tahun ini dari LPA yaitu terang hidup. Bagi anak yang belum percaya, kiranya mereka boleh menyatakan dirinya percaya kepada Yesus dan memiliki terang hidup dalam kehidupan mereka. Dan bagi yang sudah percaya, mereka mau menceritakan tentang Yesus, Juru Selamat dunia yang datang bagi mereka. Nah, sebelumnya saya akan, tadi kita sudah nyanyi sama-sama, ada satu demo dari lagu ini, nanti kita akan dengar sama-sama ketika para staf akan mendemokannya untuk kita semua. Baik, saya akan memperkenalkan para staf yang akan mendemokan. Sebelum kita lanjut kepada demo, silakan ada Ibu Wenda, ada Ibu Kartini, ada Ibu Yulia atau Kak Yulia, dan juga nanti saya. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Kita akan dalam beberapa menit ke depan, kurang lebih sekitar 1 jam, Bapak Ibu, saudara-saudara akan kami anggap sebagai anak-anak di pesta Natal. Ini pesta Natal secara online. Silakan buka kamera dan berpartisipasi bersama-sama. Silakan Kak Wenda. Oke, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Semuanya sehat? Sehat, sehat. Semuanya sehat ya. Kita bersyukur kita sudah masuk bulan November. Dan sebentar lagi bulan Desember. Wow, semuanya senang. Pasti namanya bulan Desember ya. Karena kita akan masuk di bulan Natal. Walaupun belum ya, ini masih November. Oke, adik-adik, untuk apa sih kita berkumpul di sini ya? Untuk apa kita datang? Oh, Natal. Iya betul, kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, atau kita bilangnya pesta Natal. Semuanya suka pesta? Suka dong. Pesta, kan pesta itu kita sama dengan Tuhan Yesus ya. Bukan pesta kita teriak-teriak, nyanyi-nyanyi, nggak benar, bukan. Kita pesta Natal untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Adik-adik sudah kenal belum sama kakak? Dari tadi ngomong terus ya. Sudah kenal nama kakak siapa? Belum ya? Belum Kak, belum. Tahu ya, nama kakak Kak Wenda. Kak siapa? Kak Wenda. Oh, udah tahu. Nah, kakak nggak sendiri loh, ada teman kakak. Berkenal dirinya.
Oke, selamat pagi adik-adik semua. Ini menjelang siang ya. Selamat ketemu, selamat berjumpa acara Natal kita pada pagi hari ini. Kakak mau perkenalkan diri, nama kakak adalah Kartini, jadi boleh dipanggil Kak Kartini. Terima kasih. Oke, Kak, ada juga loh teman kakak yang akan memperkenalkan dirinya. Halo adik-adik, Halo. perkenalkan, nama kakak Kak Lia. Kalian bisa panggil Kak Lia. Oke, terima kasih Kak Lia. Nah, adik-adik sudah kenal sama kakak-kakak ya. Nah, sebelum kita lanjut, kakak punya yel-yel. Ingat ya, ini yel akan kita pakai terus. Yelnya sebagai berikut. Yesus adalah terang hidup. Yesus adalah terang hidup. Kenapa terang begini? Untuk menyebarkan terang Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada banyak orang, kepada teman-teman kamu ya. Ini seperti menyebarkan terang ya. Oke, mana kita semua? Coba kakak mau lihat ya. Ikut ya. Yesus adalah terang hidup. Di sini karena kita hidup ya dengan hati yang penuh dengan terang dari Tuhan Yesus. Yesus adalah terang, sebarkan terang hidup ya. Di hati kamu Tuhan Yesus akan menerangi hidup kamu ya. Itu yel-yel kita. Nah, kita mau berkenalan dengan adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah kenal kakak, sekarang kakak mau kenalan sama adik-adik ya. Sekarang kakak mau tanya, yang dari luar Jakarta. Mana yang dari luar Jakarta? Coba perkenalkan dirinya. Ada siapa di sini ya? Ada adik dari Alor ya? Itu Ayo, ada yang adik. angkat tangan, Kak. Oh, iya, Adik ayo. Nurkia, adik Christine. Boleh perkenalkan dirinya. Ayo, mana? Kasih tahu Aku namanya. Kak, aku. Ya, perkenalkan namaku Nurkia, aku kelas 5. Makasih Kak. Salam kenal. Oke, terima kasih adik Nurkia. Kakak pikir dari Alor, ini dari mana ya? Tarutung ya? Terima kasih adik Nurkia. Lalu adik siapa lagi nih dari luar Jakarta? Ada angkat tangan tuh Kak. Iya, siapa namanya nih? Shalom, selamat siang. Siang. Shalom. Iya, namanya siapa, Dek? Nama saya Dor Onko. Oh, adik Dor. Oh, ini adik Dor dari Alor ya. Wow, Iya, kakak jauh. ternyata ini adik Dor. Cantik, sehat. Terima kasih ya sudah datang di pesta Natal kita. Dan terakhir dari Christine, Jakarta. Kak. Atau yang... Iya, ada Christine, Kak, tunjuk tangan. Ayo adik Christine. Iya, Kak. Shalom, adik Christine. Shalom, Kak. Adik Christine kelas berapa? Saya kelas 2. Oke, adik Christine kelas. Oke. Semuanya sudah memperkenalkan diri. Kita akan memuji Tuhan ya. Lagunya kita meminta Tuhan datang. Selamat datang. Nanti kita mau dengar dan lagu ini sama-sama. Selamat datang Yesus Tuhan yang turun dan selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jauh sama dengan manusia. Oke, kita nyanyi sama-sama yuk. Yang adik-adik yang udah besar yang sudah tahu, kita nyanyi yuk sama-sama. 1, 2, 3.
Islam, Selamat dan Yesus Tuhan Yesus yang Tuhan turun dari surga. dari surga yang rumah Selamat datang dalam dunia. Tuhan dari sama dengan manusia surga. Dalam Oke. Masih ingat yel-yel kita? Yesus adalah terang hidup. Oke? Ingat ya. Nah, sebelum kita mulai seluruh acara kita berdoa ya. Kakak berdoa untuk kita semua. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini anak-anak-Mu sudah datang. Mereka ingin mengikuti acara Natal dari awal. Tuhan pimpin terus mereka, kakak-kakak yang melayani juga Tuhan pimpin dan menjadi berkat bagi kami di Natal tahun ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita masih memuji Tuhan ya. Kita nyanyi. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun. Mari semua ke Betlehem. Dalam surga sembah dan Puji sembah dan puji sembah dan puji Dia Tuhanmu. Oke. Nah, kita masih memuji Tuhan ya. Dengan lagu Lonceng Natal berbunyi. Suara merdu sekali. Cinta kasih Tuhan. Natal berbunyi, suara merdu sekali. Cinta kasih Tuhan bagi anak-anak. Lonceng Natal berbunyi. Anak sudah tahu belum lagu ini? Sekali lagi ya ikutnya lagunya ya. Anak-anak lonceng Natal berbunyi. Oke. Nah, adik-adik, kakak itu suka ya dengar berita di TV. Tapi beritanya ya nggak bagus. Ada yang menakutkan, ada yang pokoknya nggak enak. Tapi ada satu berita sukacita yang harus disiarkan ke seluruh dunia supaya orang-orang tahu. Wah, berita sukacita apa itu ya? Nah, kita mau dengarkan satu lagu baru. Dan adik-adik akan belajar lagu ini bersama dengan kakak. Hai. Siarkan di timur, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, menebus alami. Di waktu kegemaran, penjara
Ya, nah adik-adik, kamu sudah dengar ya lagu ini ya, bahwa ada sesuatu yang perlu kita siarkan, yaitu tentang kasih Tuhan, tentang penebus lahir. Nah, bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini kamu akan ada kesempatan ya untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, supaya terang Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kamu. Nah, bagi kamu yang sudah terima Tuhan Yesus, terang Tuhan Yesus harus bersinar di dalam hidup kamu. Kamu perlu menceritakan kepada teman-teman kamu, kepada lingkungan kamu, teman-teman kamu di sekolah atau dimanapun, yang kamu tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah penebus. Nah, inilah berita sukacita yang harus kita sebarkan kepada banyak orang. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama lagi ya. Oke. Atas meja. Masih ingat yel-yel kita? Yesus adalah terang hidup. Gitu ya. Yel-yel kita ini penting karena Yesus akan menerangi hidup kita dari kapan? Dari sekarang sampai kapan? Selama-lamanya Tuhan Yesus akan menyertai kamu dan menerangi hidup kamu. Oke, sekarang duduk manis ya. Kita mau dengarkan ayat hafalan. Oke, adik-adik, saat ini saya mau menunjukkan sesuatu buat kalian nih, ya, yang ada di genggaman saya ini. Coba adik-adik lihat, kira-kira bisa lihat nggak? Iya, nah coba adik-adik perhatikan kalau saya buka seperti ini. Nah, kira-kira kamu bisa lihat nggak apa yang ada di dalam? Yang ada di dalam tadi, ya. Ya, kamu tidak bisa lihat apa yang ingin aku tunjukkan tadi ya kepada kamu karena apa? Karena di dalamnya, di dalam genggaman saya ini itu sudah hilang ya. Nah, ketika saya taruh lagi seperti ini, saya mau lihat dulu apa sih yang ada di dalam. Ya, ternyata yang di dalam itu adalah gelap ya. Di antara kedua tangan saya ini ada kegelapan ya, ada gelap. Nah, adik-adik itu sebenarnya yang mau saya tunjukkan sama kamu, adik-adik ya, yang ada di dalam genggaman saya ini. Tetapi apa yang terjadi ya ketika saya buka seperti ini? Ya,
ternyata apa yang ada di dalam genggaman saya ini sudah hilang, ya. Karena apa? Kenapa dia hilang? Karena terang yang membuat dia hilang. Nah, adik-adik, ya, saat ini juga, ya, ini mengingatkan kakak dari apa yang kakak sampaikan tadi, mengingatkan kakak juga dengan sebuah ayat firman Tuhan, ya, yang kita akan hafal hari ini dan juga kita baca. Semuanya buka Alkitabnya, ya, semua bawa Alkitab. Nah, yang adik-adik yang bawa Alkitab, buka Alkitab bersama-sama dengan kakak, ya, yang tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12b. Nah, kalau adik-adik sudah dapat Alkitabnya, ya, di dalam Alkitab boleh dibaca Yohanes itu di mana, Kakak? ya. Yohanes itu di mana, Yohanes Kakak? 8 ayatnya yang ke-12b. Suaranya kurang jelas ya? Kedengaran nggak sih? Jelas, Kak. Yohanes di Perjanjian Baru maksudnya, Kak. Oke. Di Kita mana dia? lihat di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12b. Ya, kalau sudah ketemu, boleh sama-sama baca ya dengan kakak. Dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yohanes 8 ayat 12b. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca ini itu terdapat dalam Alkitab, ya. Nah, Alkitab ini adalah pesan daripada Tuhan untuk semua orang, termasuk kamu dan juga kakak, ya. Nah, orang terkadang menyebutnya itu juga adalah firman Tuhan. Jadi kamu dapat percaya bahwa semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah benar adanya, ya. Jadi kamu juga perlu tahu bahwa Alkitab ini terdiri dari 66 kitab. Ya, Alkitab juga terdiri dari, kita tahu, dari Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, ya. Jadi ayat yang kita baca tadi ya terdapat dalam Perjanjian Baru, ya. Jadi salah satu kitab ya di dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Yohanes, ya. Kitab Yohanes juga memiliki 21 pasal. Jadi ayat yang kita baca tadi kita sudah temukan tadi di pasal 8 ayatnya yang ke-12 bagian yang B, ya. Nah, sekarang adik-adik tutup Alkitabnya, ya, semua tutup Alkitabnya karena kakak sudah menyalin ayat yang kita baca tadi itu di sebuah alat peraga, ya. Nah, walaupun ini alat peraga, ya, ini tetap adalah firman Tuhan karena isinya sama tadi, ya, seperti yang kita baca tadi di dalam Alkitab. Cara bacanya, ingat, dari alamat isi kembali ke alamat, ya. Oke, kita sama-sama baca. Bisa lihat nggak? Bisa ya? Coba sama-sama 1, 2, 3. Yohanes ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Ya, coba satu kali lagi. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang. Barang siapa ikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12b. Nah, kakak mau menjelaskan ya, mungkin ada kata-kata di dalam ayat hafalan kita ini, ayat firman Tuhan ini yang mungkin adik-adik kurang paham. Ya, dikatakan di sini akulah, ya. Akulah di sini adalah Yesus, dia adalah Tuhan, ya. Jadi dia mengatakan seperti ini, akulah, berarti Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, adik-adik, ya. Nah, dikatakan terang dunia. Jadi kamu dan kakak juga dilahirkan dalam keadaan
berdosa adik-adik, kita punya masalah yang sama yang disebut dengan dosa, ya. Jadi dosa itu adalah melawan perintah daripada Tuhan. Nah, kita yang berdosa perlu diselamatkan adik-adik. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dosa itu yang membuat kita terpisah dari Allah, ya. Jadi Yesus adalah terang bagi setiap orang di dunia ini, ya. Di dalam Dia tidak ada kegelapan adik-adik. Jadi Yesus datang untuk membuat jalan bagi manusia, bagi kamu dan kakak, agar kita diselamatkan dari kegelapan dosa. Ya, nah dikatakan di sini barang siapa, ya, barang siapa, berarti siapa saja termasuk kamu. Dikatakan mengikut aku, ya, barang siapa mengikut aku. Nah, mengikut Yesus berarti memilih jalan Tuhan, ya. Caranya gimana? Berarti dengan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kamu. Dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, adik-adik, ketika kamu percaya kepada Yesus sebagai juru selamatmu, kamu tidak lagi tersesat dalam yang namanya kegelapan dosa itu, ya. Kamu dapat dekat dengan Tuhan juga, ya. Dia dapat menunjukkan kepada kamu jalan hidup yang benar. Nah, kalau dikatakan di sini lagi, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, ya. Dia akan mempunyai terang hidup. Nah, adik-adik, ketika kamu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kamu, ya, ingat, Dia menyelamatkan kamu dari kegelapan dosa, ya, dan memberi kamu juga hidup yang baru, ya, bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi terang itu juga yang membantu kamu semua melihat kebenaran adik-adik, dan juga bagaimana kamu mengetahui cara hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, makanya bagi kamu, ya, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik, kamu masih tersesat, ya, dalam kegelapan dosa kamu. Jadi kamu perlu percaya kepada Yesus. Apakah kamu mau melakukannya hari ini? Ya, ingat adik-adik, Dia memiliki kuasa, ya, untuk menyelamatkan kamu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Karena Dia telah mati di kayu salib, ya, Dia hidup kembali untuk menyelamatkan kamu. Nah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah telah memberikan kamu terang hidup itu, ya. Dia telah menyelamatkan kamu dari segala dosa-dosa yang kamu lakukan. Tetapi Tuhan juga ingin supaya kamu juga bisa membagikan, ya, terang itu kepada orang lain. Mungkin kamu katakan bahwa bagaimana caranya? Jadi kamu bisa menunjukkan itu juga kepada orang lain melalui tindakan kamu, melalui perkataan kamu yang benar. Supaya apa? Supaya orang lain yang melihat kamu juga bisa percaya kepada Yesus, ya. Kamu juga dapat memberitahukan kepada mereka juga tentang apa yang sudah Yesus lakukan buat kamu, ya, dan bagaimana juga mereka bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kamu bisa sampaikan itu kepada mereka, adik-adik, ya. Nah, sekarang kita ulang lagi ayat hafalan kita, coba sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan, ya, ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Nah, coba kita sama-sama menghafal sambil kakak tutup, ya. Ditutup, jadi nanti ini kan gelap, ya. Jadi nanti ketika kata-katanya itu kita tarik, jadi ada terang yang datang. Jadi setiap kata-kata yang kelihatan kita sama-sama membacanya dan juga menghafal, ya. Coba ingat kita baca tadi dari mana? Dari alamat, isi kembali ke alamat. Coba sama-sama, ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh mempunyai terang hidup.
Yohanes 8 ayat 12b. 12b. Coba kita ulang lagi. Saya coba berdiri ya. Kayaknya agak itu ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ya, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. akan mempunyai terang hidup. Yohanes ayat 12b. Sudah hafal belum? Belum ya? Coba kita ulangi satu kali lagi ya. Hafal ya. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Sudah belum? Sudah ya? Coba tanpa melihat alat peraga, sama-sama kita ulang. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan kegelapan, melainkan ia hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Nah, ayat firman Tuhan ini bukan cuma di sini aja dihafal ya. Diingat terus firman Tuhannya. Ya, nanti pulang ke rumah juga diingat. Nah, nanti juga Kak Lia juga ketika cerita pasti ditanya ayat hafalan ini. Nah, sekarang kita sudah siap belum untuk dengerin cerita adik-adik? Sudah siap ya? Oke, semuanya duduk dengan tenang. Kita mau dengerin cerita. Oke, silakan Kak Lia. Adik-adik, apa tadi yel-yelnya kita? Masih ingat tidak? Masih, Kak, masih. Oke, kita coba ya sama-sama. 1, 2, 3. Yesus adalah terang hidup. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Yesus adalah terang hidup. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya sama kita semua. Pernah tidak adik-adik di sini melihat dekorasi Natal? Atau mungkin pernah lihat papa, mamanya, atau mungkin orang yang dikenal sedang menghias dekorasi Natal. Pernah tidak? Pernah. Pernah? Apa saja yang biasa dipasang kalau menghias dekorasi Natal? Ada lampu-lampu kecil, lampu Natal. Iya, ada hiasan-hiasan di pohon terang juga biasanya ya, lampu-lampunya ada juga lilin-lilin Natal dan masih banyak lagi. Nah, lampu-lampu Natal, lampu-lampu yang terang, lilin-lilin yang terang itu tujuannya adalah membuat suasana atau tempat itu menjadi terang. Nah, adik-adik, tahukah kamu Alkitab juga telah menuliskan bagi kita bagaimana Allah memakai terang untuk merayakan Natal yang pertama. Nah, sebelum Natal yang pertama, Allah memang telah lebih dulu menciptakan terang. Dia telah menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan planet-planet, menciptakan bintang-bintang. Lalu sekitar 2000 tahun yang lalu, Allah meletakkan terang yang spesial, terang yang khusus. Terang itu seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya adik-adik. Nah, terang itu bersinar pada malam itu dengan sangat terang. Tuhan Allah meletakkan bintang ini dengan tugas yang sangat istimewa, tugas yang sangat penting untuk memberitahukan sesuatu yang penting juga buat manusia. Nah, seperti yang tadi kakak bilang,
Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dia telah menciptakan benda-benda penerang yang tadi kakak sebutkan. Selain itu, Allah juga telah menciptakan hewan-hewan. Dia yang menciptakan kucing, dia menciptakan anjing, kambing, dan masih banyak lagi. Dia yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada sayur-sayuran, dan mungkin masih banyak lagi yang Allah ciptakan, termasuk kamu dan juga kakak. Kita manusia diciptakan oleh Allah. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, adik-adik yang membawa Alkitab boleh buka Alkitabnya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5b. Dikatakan di sana, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, selain Allah menciptakan terang, ternyata Allah sendiri adalah terang itu. Ya, apa ya maksudnya? Ya, terang itu adalah Dia tidak melakukan hal yang salah, tidak melakukan sesuatu yang jahat atau yang buruk. Karena Dia adalah terang dunia, bahkan Dia juga adalah terang hidup kita. Nah, adik-adik, Tuhan Allah dengan kuasanya yang besar telah menciptakan terang. Bahkan Ia meletakkan bintang yang terang ini, yang bersinar terang pada malam hari itu untuk menyampaikan kepada kita Natal yang pertama. Nah, pada saat itu bintang yang bersinar terang ini dilihat oleh sekelompok orang. Nah, sekelompok orang itu namanya orang-orang Majus. Mereka melihat bahwa bintang ini bersinar sangat terang. Mereka tahu bahwa ini adalah suatu tanda lahirnya seorang raja. Lalu mereka kemudian mengikuti bintang itu, melakukan perjalanan jauh dan mengikuti bintang tersebut sambil membawa hadiah-hadiah. Hadiah-hadiahnya kira-kira seperti ini ya. Dan mungkin masih ada lagi hadiah-hadiah yang lain yang dibawa oleh mereka untuk bertemu dengan seseorang yang disebut dengan raja yang dilihat melalui bintang. Nah, adik-adik, selain itu ada juga orang-orang yang berada di tempat lain, tidak dalam waktu yang cukup jauh, cukup lama, ada gembala-gembala di padang. Nah, gembala-gembala di padang ini sedang bersama dengan domba-domba mereka pada malam hari itu. Mereka sedang beristirahat. Kemudian tiba-tiba ada cahaya yang cukup terang datang kepada mereka. Mereka semua kemudian menjadi takut. Lalu datanglah malaikat Tuhan kepada mereka. Malaikat ini berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kabar sukacita bagi semua bangsa, bagi seluruh bangsa. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang membuat semua orang bersukacita pada saat itu? Apa ya kabar sukacita itu yang dimaksud oleh malaikat yang membuat para Majus dan juga gembala-gembala bersukacita? Kira-kira ada yang tahu apa yang membuat sukacita pada saat itu? Ya, apa? Ya, yang dikatakan di dalam buku Tuhan, di dalam Alkitab, kakak bacakan ya. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, ternyata sukacita yang mereka dapatkan yaitu karena adanya kelahiran dari juru selamat yang telah dinanti-nantikan. Juru selamat tersebut membebaskan manusia dari masalah-masalah dosa.
Nah, tahukah kamu adik-adik apa arti dosa? Tadi Kakak Kartini sudah bilang apa itu dosa. Ada yang masih ingat apa itu dosa? Melawan perintah Allah, Kak. Iya, betul sekali. Melawan perintah Allah, membuat hati Allah sedih, ya. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan Allah itu disebut dosa. Dikatakan di dalam buku Tuhan, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 19 bahwa kita manusia ini memang cenderung menyukai hal-hal yang ada di dalam kegelapan atau di dalam dosa. Kita tidak menyukai hal-hal yang baik atau terang di dalam hidup kita. Kita senantiasa mau melakukan hal-hal sesuai dengan kehendak kita dan bukan kehendak Tuhan. Dan itu semua adalah dosa. Tahukah adik-adik apa contoh-contoh dosa? Ada yang berani menyebutkan? Boleh angkat tangan. Ayo, yang mungkin biasa melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang buruk. Boleh angkat tangan. Oh, Kak, adik Nurkia, ayo bisa sebutkan contoh dosanya. Mencuri. Iya. Berbohong, Iya. Kak. Iya. Ada lagi yang lain? Tadi Kakak lihat, Kak Dor, angkat tangan, adik Dor. Iya. Ya, apa contoh dosa? Malas sekolah minggu, maunya tidur saja. Iya, ada lagi yang lain? Melawan Adik orang Christine, tua. barangkali? Mengganggu teman. Iya, betul sekali adik-adik. Itu semua adalah contoh-contoh dosa. Dan Allah berkata bahwa dosa itu layak mendapat hukuman. Hukuman dari dosa yaitu terpisah dari Allah untuk selamanya. Dan kita akan berada di tempat yang sangat mengerikan. Ketika kita terpisah dari Allah, kita akan berada di tempat yang sangat mengerikan tersebut. Dan dosa itu seperti itu ya, patut dihukum. Tetapi Allah telah mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, menebus manusia dari dosa-dosa. Nah, Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Ia lahir dalam rupa bayi. Ia lahir dalam rupa bayi sama seperti kita, sama seperti kamu dan juga kakak. Dia lahir dalam rupa bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, lalu dewasa. Sama seperti kamu dan kakak. Tetapi ada hal yang membedakan kita dengan dia, yaitu dia tidak pernah berbuat salah atau berbuat dosa sekalipun. Bahkan banyak orang-orang yang melihat ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini, dia melakukan hal-hal yang ajaib. Dia melakukan mujizat-mujizat. Hal itu dilakukan karena dia mengasihi manusia. Selain dia mengasihi manusia, dia juga memang punya kuasa untuk melakukan itu semua. Karena dia sendiri adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus telah meninggalkan tempatnya di surga untuk datang ke dalam dunia sebagai manusia biasa, agar orang-orang dapat diselamatkan dari dosa. Yesus telah membuat cara agar kamu dan saya tidak perlu dihukum karena dosa-dosa kita lagi. Saat Yesus berada di dalam dunia, adik-adik, banyak orang yang juga tidak suka ternyata, bahkan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Oleh karena itu orang-orang yang tidak percaya tersebut kemudian menghukum Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus tidak memiliki salah apa-apa, tetapi Tuhan Yesus dihukum. Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib. Di tangan dan di kakinya ada paku, ditusuk, ya, bahkan dipalu dengan paku dipalu ya di kaki dan di tangan dari Tuhan Yesus. Selain itu,
di kepalanya juga diberi mahkota duri. Dan yang tercurah di sana apa? Ya, yang tercurah di sana adalah darah. Nah, darah inilah yang menghapus dosa-dosa kamu dan juga dosa kakak. Nah, darah ini mengingatkan kakak, atau salib yang kakak pegang ini mengingatkan kakak akan bagaimana darah Tuhan Yesus yang telah tercurah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dikatakan di dalam buku Tuhan, di dalam kitab Kolose, yang membawa kita boleh kembali membuka Kolose 1 ayat 13 dan 14, dikatakan Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya dan menghapus dosa-dosa kita. Tetapi yang spesialnya, yang lebih penting lagi, Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya, melainkan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus boleh bangkit dari kematian. Dan banyak orang yang melihat bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya, dan sekarang dia berada di rumahnya yang kudus, rumahnya yang indah di surga. Nah, inilah cara bagaimana Allah menyampaikan kepada kita tentang Natal yang pertama. Ya, jadi kalau berbicara tentang Natal yang pertama, adik-adik harus ingat ya bahwa Natal yang pertama kali yaitu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia biasa untuk menebus dosa adik-adik tujuannya. Itu ya, ingat ya adik-adik, Natal pertama yaitu kelahiran dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan juga memberitakan kepada kita, Allah juga memberitakan kepada kita melalui bukunya, buku Tuhan, Alkitab, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 14a. Matius 5 ayat 14a dikatakan, kamu adalah terang dunia. Allah mau kamu, atau Allah mau menggunakan orang-orang atau kamu untuk menunjukkan kepada orang lain bagaimana orang lain juga dapat diselamatkan dari dosa. Bagaimana Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka dari dosa. Oleh karena itu, bagi kamu yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan ingin memakai kamu untuk menjadikanmu terang dunia. Seperti yang kita baca di dalam Alkitab tadi. Kamu dapat menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kamu. Kamu bisa ceritakan itu kepada keluargamu, kepada teman-temanmu, mungkin kepada saudara-saudaramu, siapa saja yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka dapat diselamatkan. Selain itu, dikatakan juga di dalam Alkitab, ayatnya yang ke-16 dari Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus mau terangmu itu bercahaya, adik-adik. Sehingga orang lain melihat hidupmu, melihat perubahan hidupmu, lalu mereka juga belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau kamu melakukan hal-hal yang baik, sehingga orang lain dapat melihat perubahan hidupmu. Nah, tetapi jika ada adik-adik di sini yang datang, yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum menaruh percaya kepada Tuhan Yesus, maka hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kamu untuk belajar percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sebab dikatakan di dalam Alkitab,
Allah juga ingin kamu tahu bahwa Dia ingin menyelamatkan kamu juga dari dosa. Dia ingin menyelamatkan semua umat manusia dari dosa. Dia tidak ingin kamu terpisah darinya untuk selama-lamanya karena hukuman dosa. Oleh karena itu, dikatakan tadi di dalam ayat hafalan, ada yang masih ingat ayat hafalan kita? Ada yang masih ingat ayat hafalan? Yohanes 8 ayat 12b dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Ketika kamu berada di dalam Tuhan Yesus, ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, maka terang hidup itu akan ada di dalam kamu. Dan kamu tidak perlu lagi hidup di dalam dosa-dosa kamu. Karena kamu sudah memiliki penyelamat dari dosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selain itu dikatakan juga di dalam buku Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau meletakkan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Dia dan percaya menyetujui bahwa Tuhan Yesuslah yang telah mengambil hukuman atas dosa-dosa kamu. Sekarang adik-adik, mari kita tundukkan kepala dan tutup mata. Kakak minta ya, semua ditundukkan kepalanya dan tutup mata. Bagi adik-adik di sini yang mau belajar percaya kepada Tuhan Yesus, mau tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus lagi, boleh mengangkat tangan kanannya ke atas. Baik, tetap diangkat ke atas. Setelah selesai acara ini, boleh bertemu dengan Kakak Lia di ruangan sebelah. Dan Kakak Lia akan menjelaskan kepada kamu bagaimana caranya kamu dapat belajar percaya, meletakkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita Natal yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk menjadi terang di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh memberitakan tentang Engkau, supaya orang-orang boleh juga menjadi percaya dan mereka boleh diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, adik-adik, mari kita sebutkan yel-yel kita hari ini. Apa yel-yelnya? Ayo dibuka mikrofonnya. 1, 2, 3. Yesus adalah terang hidup. Ya, Yesus adalah terang hidup. Tadi kita sudah dengar cerita. Adik-adik, milikilah terang hidup, ya, supaya kamu tidak lagi dalam kegelapan. Sebelum kita mengulang cerita kita yang tadi kita dengar, Kak Keti mengajak semua untuk naikkan pujian yang tadi, hai siarkan di gunung. Ayo dengan bangkit berdiri atau di tempat kita dengan gerakan ya. Terima
adik-adik, kalau kita lihat dekorasi di dunia, kita ada sering pasti lihat yang namanya pohon Natal, ya. Pada waktu Natal di rumah-rumah orang Kristen ataupun orang-orang yang mau merayakan Natal, mereka merayakan dengan mendekor rumahnya dengan pohon Natal. Nah, Kak Keti memiliki pohon Natal, tapi bukan sembarangan pohon Natal ya. Di balik pohon Natal, di dalam hiasan pohon Natal ada angka-angkanya. Nah, adik-adik, nanti Kak Keti akan kasih pertanyaan. Kak Yulia minta tolong ya dilihat adik-adiknya yang mengangkat tangan untuk menjawab ya. Dan setelah sebelum kalian nanti menjawab harus sebut yel-yel kita. Apa yel-yel kita? Yesus adalah terang hidup. Oke. Yesus adalah terang hidup ya. Oke. Pertanyaan yang nomor 1, semua rebutan ya. Jadi gunakan ada ikon di ujung kita angkat tangan. Jadi bisa angkat tangan. Ya, dibuka juga kameranya ya, walaupun pakai angkat tangan ikon. Oke, siap ya. Pertanyaan yang pertama. Di manakah para gembala ketika mereka melihat cahaya yang luar biasa? Oke, Kak Yulia boleh minta tolong pendapatnya siapa yang duluan? Kak Sufitri. Kak siapa? Kak Sufitri. Oh, Kak Sufitri. Oke, Kak Sufitri silakan. Kak Sufitri. Pengembala di padang. Pak penggembalanya sedang ada di mana? Oh, yel-yelnya dulu Kak Sufitri, yel-yelnya. Pakai yel-yel. Yel-yel. Yel-yelnya Yesus adalah terang hidup. Amin. Yesus adalah terang hidup. Oke, maaf ini ada yang share screen ya. Oke, kita akan lihat Kak Sufitri boleh, Adik Sufitri maksudnya, boleh pilih nomor di ornamen pohon Natal yang ada di sini. Nomor berapa? Nomor 2, Kak. Nomor 2. Kita lihat di balik angka nomor 2 ada apa? 5.000. Tepuk tangan. Kak Sufitri mendapatkan nilai 5.000. Adik Sufitri ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Saya tunggu ya semua tangannya ya diturunkan ya. Jadi biar jelas. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang ingat tadi Kak Yulia menceritakan tentang dosa? Apakah itu dosa? Oke, Adik Nurkia. Adik Nurkia. Silakan. Yel-yelnya dulu. Yel-yelnya Yesus adalah terang dunia. Terang hidup. Oke, apakah itu dosa? Apakah itu dosa? Melawan kehendak Allah atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita yang melawan kehendak Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan itu apa? Yang kita apakan? Yang kita ucapkan, ya kan? Yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Adik-adik, siapa yang boleh tambahkan lagi? Dosa itu kenapa sih mengerikan? Apa? Apakah ada hukumannya? Ada hukumannya adik-adik? Ada, Kak. Ada. Ya, hukumannya apa? Adik Sufitri angkat tangan lagi. Hukumannya apa, Adik Sufitri? Hukumannya adalah maut, Kak. Maut ya, atau apa? Terpisah dari hubungan kita dengan Allah selama-lamanya. Iya, oke. Tadi Adik Nurkia sudah menjawab. Boleh memilih satu angka dari pohon Natal. Oke, nomor berapa, Dek? Nomor 8, Kak. Nomor 8. Dapat nilai berapa ya nomor 8?
Oke, 5.000 sama. Nah, tadi Ade Safitri juga menjawab lagi. Boleh pilih angka lagi. Silakan nomor berapa, Dek? Nomor 5, Kak. Nomor 5. Oke, kita lihat nomor 5. Oh, 5.000 lagi. Berarti sudah dapat 10.000. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dengarkan semuanya. Oke. Bagaimana caranya Yesus mengambil hukuman dosa? Boleh kita coba yang lain ya, adiknya ya. Supaya kita kasih kesempatan buat teman-temannya. Boleh yang lain? Ada? Adik siapa yang mau menjawab bagaimana caranya Yesus mengambil hukuman dosa? Oh, Adik Dor. Silakan Adik Dor. Oke, terima kasih Kakak. Tuhan Yel-yelnya Yesus, dulu, yel-yelnya dulu. Tuhan Yesus Adalah adalah terang hidup. Oke. Bagaimana caranya Yesus mengambil hukuman dosa? Yesus mati di atas kayu salib dan menggantikan saya di atas kayu salib. Tapi Yesus juga dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Terima kasih, Ya, Kakak. oke. Siapa yang berdosa? Ayo, siapa yang mau Saya. jawab? Siapa yang berdosa? Kakak juga, adik-adik semua kita berdosa. Tapi seperti yang tadi dijawab oleh Adik Dor ya, Tuhan Yesus sudah mau mati untuk mengambil hukuman dosa. Oke, Adik Dor, boleh pilih angka. Oh iya. Nomor berapa? Angka 1 tidak ada ya. Angka 1. Oke, angka 1 binatang paling atas. Mendapatkan nilai 5.000 juga. Oke, nah terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Di dalam ayat hafalan kita hari ini dikatakan Yesus adalah terang hidup. Siapa terang dunia? Siapa di antara kamu yang sudah mau menerima terang hidup itu? Ayo. Oh, Ade Nurkia ini cepat sekali ya. Boleh kita dengar dari Ade Damaris? Apakah Ade Damaris sudah menerima terang hidup? Ada Ade Damaris? Ada, Kak. Oke, yel dulu, Ade Damaris. Yesus Kristus adalah terang hidup. Oke. Apakah Ade Damaris sudah memiliki terang hidup juga? Sudah, Kak. Puji Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan terang hidup itu? Dengan percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah menyelamatkan kita dari dosa. Iya, puji Tuhan. Oke, terakhir Ade Damaris boleh pilih angkanya. Nomor yang belum nomor 7 ya. Nomor 7 dan nomor 6. Nomor 6, Kak. Nomor 6. Oke, nomor 6. 5.000 juga. Oke. Adik-adik, semua kita adalah pemenang kalau kita juga sudah punya terang hidup. Ingat, Yesus datang untuk kita semua, ya. Oke, Kak Wenda, silakan. Wah, adik-adik, gimana cerita dan pengulangan kita? Menarik nggak? Menarik ya? Nah, pasti adik-adik akan terus ingat cerita kita sampai pulang nanti. Dan cerita kita perlu diceritakan lagi nggak kepada teman-teman kamu tentang Tuhan Yesus? Perlu. Perlu ya? Kamu ceritakan lagi. Jangan hanya dengar hari ini, tapi ceritakan tentang Tuhan Yesus pada teman-teman kamu dimanapun mereka berada ya. Kalau nggak ketemu bisa WA, video call ya. Terima kasih ya untuk hari ini ya. Masih ingat yel-yel kita? Yesus adalah Yesus adalah terang hidup yang akan menerangi jalan kamu ya.
Kapan dia akan menerangi jalan kamu? Dari sekarang sampai Lama-lamanya. sampai selama-lamanya. Dia akan meninggalkan kamu nggak? Tidak akan dia tinggalkan kamu. Karena terangnya sudah ada di dalam hati kamu. Ya, oke. Kita akan tutup ya acara pesta Natal kita dengan pujian tadi tuh. Hai siarkan di gunung. Masih ingat ya? Kita nyanyi sama-sama ya. Dengarkan dulu musiknya. Kakak, mana lagunya? Nah, sambil tepuk tangan boleh, sambil ada gerakan boleh. Cuma kakak nggak tahu gerakannya gimana. Oke. Sabar Kak sebentar ya, biar lancar. Contohnya. Oke. Siapkan di gunung, di bukit dan di menanjung. Siapkan di gunung, menembus langit. Di waktu kau kemarin menjaga dombanya, berjalan dari langit. Cahaya mulia, siapkan di gunung, di bukit dan di menanjung. Siapkan di gunung, menembus langit. Ketika para majus mengamati bintang, di atas langit ada bintang istimewa. Siapkan di gunung, di bukit dan di menanjung. Siapkan di gunung, menembuslah langit. Aku percaya Yesus selamatkan diriku. Ingin ku ceritakan Yesus datang bagimu. Siapkan di gunung, di bukit dan di menanjung. Siapkan di gunung, menembuslah langit. Kita berdoa ya. Kita bersyukur bahwa Tuhan sudah pimpin kita hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pesta Natal hari ini. Kami bersyukur untuk kakak-kakak yang sudah melayani. Dan kami bersyukur untuk terang Tuhan yang akan terus menyinari hidup kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum datang di pesta Natal. Kami percaya suatu saat mungkin mereka bisa datang untuk mendengarkan cerita firman-Mu dan terang Tuhan akan menyertai hidup mereka. Terima kasih untuk hari ini. Kami akan pulang membawa terang Tuhan di dalam hidup kami dan menyebarkannya kepada semua orang, supaya juga mereka mengenal Tuhan yang adalah juru selamat hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Kasih. ibu-ibu, bapak, kakak-kakak yang mengikuti tadi pestanya, demo pestanya, seperti itulah demonya yang bisa juga ibu bapak, kakak-kakak lakukan dengan anak-anak secara onsite ya. Bisa juga secara online atau secara onsite. Nah, dari LPA kami berkomitmen juga mendukung bagi kakak-kakak, ibu-ibu atau
Bapak yang ada di sini yang juga bersedia melaksanakan pesta Natal di bulan Desember ya. Pesta Natal bisa dimulai dari bulan Desember ya awal. Jadi masih 1 bulan lagi. Boleh berdoa yang pastinya yang pertama mendoakan, lalu tanya Tuhan kepada siapa saya harus berdiskusi ya, cerita, lalu berdoa untuk orang yang bersedia menjadi tuan rumah. Seperti yang tadi sudah dikatakan, pesta Natal bisa dilaksanakan di rumah, bisa juga dilaksanakan di sekolah, ataupun bisa dilaksanakan di gereja ya. Kalau misalnya ada kesempatan juga di tempat-tempat lainnya juga, boleh dilaksanakan juga. Jadi doakan, buat tim untuk pelayanan dan hubungi yang bisa menjadi tuan rumah. Dan juga ada dana yang pasti dibutuhkan. Ingat Tuhan yang menghendaki kita melayani, pasti Dia Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara, LPA mendoakan Tuhan akan mencukupkan kebutuhan untuk nanti Bapak Ibu kakak-kakak melaksanakan pesta Natal, untuk transportasi, untuk goodie bag, dan untuk alat peraga seperti yang tadi sudah diperagakan oleh para kakak-kakak atau para staf, bisa didapatkan dari LPA yang di dekat lokasi Anda atau bisa menghubungi nanti ke kantor nasional ya. Lalu selama 1 bulan ini kami mengadakan seminar pesta Natal untuk menceritakan kepada orang-orang Kristen dewasa visi ini dan bagaimana cara melaksanakan visi ini. Jadi silakan, kami akan mengadakan lagi juga secara online 2 minggu dari sekarang untuk seminar pesta Natal. Ada link yang tadi sudah di-share di chat. Silakan diisi linknya untuk kami bisa berfollow up dengan Bapak Ibu kakak-kakak. Lalu terakhir, ketika nanti Anda melaksanakan, mari bersama-sama bersukacita kirimkan kesaksian dan juga bisa men-sharingkan pokok doa. Selama 50 hari CF atau LPA sedunia mengadakan hari doa untuk pesta Natal. Goalnya adalah untuk menjangkau 12,6 juta anak-anak di seluruh dunia dengan berita Natal. Jadi apakah Anda yang salah satu di dalamnya? Mari doakan. Kami juga berdoa boleh menjangkau 348.000 guru atau relawan yang bisa juga mengadakan ini. Dan untuk mengenal lagi tentang LPA, bisa menghubungi dari email kami ataupun ke WhatsApp yang ada tertera di sini. Nah, apakah dari presentasi kami ada pertanyaan yang mau ditanyakan di sekarang? Baik, kalau tidak ada, kita akan menutup untuk kegiatan kita hari ini. Nanti Kak Yulia dari LPA Sulawesi Selatan akan menutup dalam doa. Dan mari saya beri kesempatan untuk para peserta untuk seminar hari ini berdoa di hadapan Tuhan. Saya akan menyanyikan satu pujian, Lihat Ribuan Pulau. Silakan mengambil waktu untuk berdoa. Kalau kita tadi sudah mendengarkan suatu presentasi dan juga suatu penjelasan visi Allah dari Matius 18. Bagaimana dengan kita di Natal 2024? Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan secara pribadi? Pujian Lihat Ribuan Pulau. Lihat ribuan pulau dan jutaan anak, lihat negeri tercinta, butuhkan kasih-Mu. Lihat ribuan pulau dan jutaan anak, lihat negeri tercinta, bukan kasih-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku
Ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Silakan Kak Julia untuk menutup dalam doa. Mari Ibu dan kakak-kakak semua, Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang luar biasa hebat, Allah yang penuh kuasa, yang senantiasa mampukan kami untuk melihat bagaimana kerinduan anak-anak mendengar Injil, menerima kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk kesempatan indah pada siang hari ini. Kami boleh bertemu bersama-sama lewat Zoom, satu dengan yang lainnya. Meskipun jarak berbeda, tempat yang cukup jauh, tetapi kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh dipertemukan. Dan biarlah lewat pertemuan yang indah ini, yang baik ini Tuhan, kami semua boleh mendapatkan pengetahuan yang akan kami kembali pakai dalam pelayanan, khususnya pemberitaan Injil bagi anak-anak untuk pesta Natal di tahun ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan kami, Roh Kudus menggerakkan hati kami, menggerakkan kami semua untuk dapat melakukan pelayanan ini, sehingga kembali ya Tuhan, banyak jiwa, banyak anak yang boleh menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan mereka boleh diselamatkan dari dosa mereka. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, kiranya Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami, memberkati setiap aktivitas yang kami akan kerjakan setelah kegiatan kami hari ini selesai. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, ampunkan segala dosa, pelanggaran yang kami perbuat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, mohon kesediaan kakak-kakak, ibu untuk membuka kamera. Kita mendokumentasikan dulu kegiatan kita pada hari ini.